Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Aku ucapkan selamat datang di komunitas belajar. Jadi, komunitas belajar ini itu untuk memfasilitasi kalian yang mempersiapkan untuk seleksi masuk tinggi negeri di tahun 2026 nanti. Nah, kan seleksinya kan ada banyak ya. Mulai dari nantinya akan ada TKA, terutama untuk kelas 12 gitu. Itu nanti di awal November. Kemudian ada SNBP. SNBP ini kan jalur undangan ya, seperti yang kalian ketahui. Kemudian ada SNBT, UTBK SNBT ini ujian tes berbasis komputer, yang mana kan ada TPS, ada 7 subtes ya kan. Kemudian yang terakhir ada seleksi mandiri. Nah, nantinya dalam serangkaian program belajar ini, itu harapannya teman-teman bisa memaksimalkan dalam mengikuti kelas, entah memanfaatkan ruang diskusi di grup belajar, dan juga latihan soal yang sudah disediakan oleh kakak, itu dapat membantu kalian nantinya. Oke, oke teman-teman, mungkin itu saja. Kemudian untuk berikutnya, nah, jadi sebelumnya tentang komunitas belajar ini, itu ya tadi ya, wadah yang dirancang untuk membantu dan membimbing adik-adik calon mahasiswa baru dalam meraih perguruan tinggi atau PTN impian. Nah, jadi si Bimbo Belajar ini menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, materi terstruktur, dan juga nanti didukung oleh mentor berpengalaman. Nah, jadi untuk materi pembelajarannya, kita akan belajar apa aja? Tentunya ada TPS ya, TPS dan tes literasi. Di sini ada penalaran umum, ada pengetahuan kuantitatif, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum. Kemudian ada tes literasi, literasi bahasa Indonesia, dan juga literasi bahasa Inggris, serta ada penalaran matematika. Nah, untuk sistem pembelajarannya gimana? Jadi komunitas belajar ini programnya berdurasi dari bulan Juli 2025 sampai nanti Juni 2026 ya. Berarti sampai setelah pengumuman UTBK nantinya. Nah, untuk metode yang kita pelajari nantinya itu melalui kelas online dan juga ada latihan soal, ya seperti pretest ini. Nah, teman-teman juga sudah mengerjakan ya soal-soal pretest pada kelas penalaran umum pada hari ini. Ya, aku tadi cek itu sudah ada 40-an gitu. Oke, sudah ya? Oke, sudah, sip-sip. Kemudian untuk platformnya tentunya ada grup WA ya kan. Nah, grup WA itu kan ada tergabung dalam grup komunitas belajar dan juga ada grup belajar UTBK 2026. Kemudian ada Zoom yang seperti kita gunakan untuk belajar, kemudian ada Notion. Teman-teman pernah dengar Notion? Nah, Notion ini nantinya untuk merekap file-file materi dari kelas ya. Kemudian ada Medium. Medium ini berisi artikel-artikel. Nah, nantinya kakak akan mencoba membuat artikel dari apa yang sudah kita pelajari di kelas ini. Kemudian ada Google Drive. Nah, juga ada backupan ya, entah dari file-file dan juga pretest nantinya. Kemudian ada YouTube untuk rekaman kelas yang kakak upload nanti di YouTube channel Bimbo Belajar ini. Nah, untuk medianya yang kalian akan dapatkan itu materi PDF, file materinya dapat, kemudian ada rekaman kelas. Nah, untuk sistem belajar ini terbuka untuk kelas 10 sampai kelas 12 dan juga untuk apa namanya? Mahasiswa, bukan mahasiswa sih, anak-anak gap year ya gitu ya. Oke. Nah, bagaimana sih dari testimoni lah ya, anggaplah testimoni dari anggota atau peserta kelas belajar di tahun 2025 yang tahun kemarin. Nah, di sini ada Zahwa contohnya dari diterima di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Ada Reza Fotografi ISI Yogyakarta, ada Sarah Teknik Informatika UIN Sunan Kalijaga, dan sebenarnya ada banyak ya. Ada Jessica Pendidikan Dokter Unsrat ya kan. Nah, mungkin ada teman-teman prodi impian dan PTN impian yang ada di sini. Nah, ini ada banyak ya. Juga ada yang di Undip, ada yang di Unhas, Sistem Informasi, ada kimia di UNJ, dan banyak lah lainnya. Ini aku nggak cantumin semuanya gitu. Oke, nah kalau boleh tahu teman-teman di sini mau masuk prodi apa atau ada PTN yang kalian incer gitu?
Kalau misal ada, bolehlah tulis di kolom chat ya. Oke. Nah, sebelumnya aku belum perkenalan ya teman-teman. Nah, jadi buat yang baru bergabung di komunitas belajar, perkenalkan namaku Abdul Muiz ya. Kalian bisa panggil aku Muiz atau Kak Muiz lah ya. Nah, jadi di sini aku sebagai admin dari komunitas belajar. Tentunya ada Rafael. Nah, Rafael di situ berhalangan hadir ya pada malam hari ini. Jadi si Rafael itu kuliahnya di Unpad. Nah, kalau aku di Fasilkom, prodinya itu sistem informasi, teman-teman. Oke, salam kenal ya buat teman-teman semuanya. Nah, jadi untuk layanan komunitas belajar, di sini ada kelas gratis. Nah, kelas gratis itu ya fasilitas ini, teman-teman yang sedang kalian nikmati. Itu kelasnya dalam seminggu 1 sampai 2 kali lah gitu. Kemudian ada kelas mini group, dia lebih intensif, dan juga ada kelas private. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan belajar dari subtes penalaran umum untuk materinya analitik kuantitatif. Nah, jadi dalam logika analitik atau analitik kuantitatif, ini salah satu materi yang sering muncul dalam soal-soal UTBK materi penalaran umum. Oke, nah jadi buat teman-teman yang udah mengerjakan kuis pretest kemarin, jadi selamat untuk 3 besar nih. Ada Abian dapat skor 100, kemudian Zaskia sama Grace ini juga skornya 100. Ya sebenarnya kan apa ya? Rata lah ya gitu ya. Ini kakak urutkan rankingnya berdasarkan waktu submitnya gitu ya. Yang cepat berarti dia yang lebih tinggi gitu. Nah, ini top 10 dari teman-teman yang sudah mengerjakan. Oke, applause ya. Buat teman-teman yang belum masuk top 10, nanti di next pretest ya kan, kalian bisa mencoba memaksimalkan mengerjakannya. Oke, ada nggak nih nama-nama kalian yang sudah masuk papan peringkat nih? Bisa ini ya, bisa kasih reaction atau kasih di kolom. OMG ada Kak, oke ada Kive ya. Oke. Gimana menurut teman-teman untuk soalnya susah nggak? Karena pretest ya, pretest itu tentunya kesulitannya kakak itu buat mudah sama sedang teman-teman. Nah jadi nanti teman-teman bisa evaluasi kembali dari apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini gitu ya. Oke, izitnya. Oke, kalau gitu ada beberapa yang masih struggle. Ya, nggak apa teman-teman. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas materi berkaitan dengan logika analisis ya kan. Tentunya juga penalaran kuantitatif dan juga soal-soal yang sudah ada pada pretest yang sudah kalian kerjakan kemarin gitu. Oke, tanpa berlama-lama, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan doa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini diberi kemudahan dan kelancaran dalam memahami materinya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dapat diakhiri. Oke, teman-teman. Nah, jadi penalaran analitik itu apa? Penalaran analitik itu adalah proses memahami atau menalar suatu objek, kasus, atau juga situasi melalui kegiatan analisis berdasarkan informasi yang tersedia. Nah, biasanya dalam soal UTBK itu kan ada bacaan, ada teks ya kan, yang mana jenis-jenis soal logika analisis itu ada urutan kualitas. Misalkan dia mengurutkan entah nilai siswa atau nilai dari hasil suatu pertandingan dan sebagainya. Kemudian ada urutan kuantitas. Nah, urutan kuantitas itu biasanya berupa mengurutkan usia, berat badan, atau tinggi badan. Kemudian ada kombinatorik. Nah, kalau kombinatorik ini dia posisi duduk melingkar atau berhadapan atau juga bisa situasi membuat jadwal, antrian dan sebagainya. Juga ada jenis soal implikasi, yaitu hubungan antar syaratnya. Nah, jadi kalau implikasi di sini nantinya nyambung ke penalaran logika ya kan. Biasanya kan nanti kita mengenal ada modus ponens, tollens, silogisme dan sebagainya. Nah, untuk materi itu kita bedain dulu ya, bisa di pertemuan berikutnya gitu. Oke, nah tipsnya gimana nih? Kalau mengerjakan soal penalaran analitik, itu tipsnya yang pertama, kita baca soal dulu dengan cermat dan cepat, kemudian bisa gunakan tanda kurang dari, sama dengan, lebih dari, atau bisa juga disajikan dalam tabel, kemudian ilustrasi gambar, yang bisa memudahkan lah ya.
dalam memahami konteks. Contohnya nih, kalau di soal ada Kia lebih cepat dari Benny, Kia lebih cepat dari Ben misalkan. Berarti Kia itu lebih dari gitu ya. Misalkan lebih dari itu lebih cepat nah, daripada si Ben. Kemudian eliminasi jawaban yang tidak memenuhi syarat sesegera mungkin. Dan juga untuk mengerjakan soal penalaran analitik ini, kita perlu memperbanyak latihan soal. Nah, kenapa? Karena di UTBK kan estimasinya kan yang sering kalian dengar itu satu soal 1 menit gitu ya. Nah, jadi kan memang gak banyak waktu nih yang kita punya dalam mengerjakan soal UTBK. Nah, nantinya dengan kita rajin berlatih soal, itu akan meningkatkan kecepatan lah ya, kecepatan dan ketepatan kita mengerjakan soal di UTBK nantinya. Oke, kemudian kita lanjut nih. Nah, yang pertama tipsnya tadi apa? Menerjemahkan teks atau bacaan ke dalam bentuk simbol, inisial, dan juga tabel. Nah, gunanya apa? Supaya dalam menjawab beberapa soal yang berhubungan dengan teks, itu nggak harus baca baca ulang lah ya, baca ulang dari teksnya tiap kali mau menjawab soal. Nah, kan biasanya nanti bakal keburu habis lah ya waktunya. Nah, contohnya gini, Rita siswa terpandai di kelas 6. Yati kalah pandai daripada Tina, tapi Tina sama pandainya dengan Tati. Nah, kalau mengerjakan soal ini gimana? Nah, berarti kita bisa gunakan apa? Gunakan simbol ya kan. Di sini ada hubungan atau situasi pandai. Nah, misalkan kita mengurutkannya dari yang pandai gitu ya. Nah, jadinya kalau misalkan Yati kalah pandai daripada Tina, berarti gini, Yati kalah pandai daripada Tina. Nah, atau bisa juga kita sajikan Tina lebih pandai daripada Yati. Nah, kemudian tapi Tina sama pandainya dengan Tati. Oke, berarti sama-sama T ya. Misalkan Tina itu gini, Tin lah ya. Nah, kemudian Tina itu sama pandainya dengan Tati. Kemudian ada apa lagi? Rita, siswa terpandai. Nah, jadi kalau kita urutkan dari yang paling pandai ya, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang pertama itu si Rita, dia paling pandai. Kemudian eh, tadinya Tina lebih pandai daripada Yati. Kemudian Tina sama pandainya dengan Tati. Berarti seperti ini ya. Jadi otomatis Tati juga lebih pandai daripada Yati. Artinya Yati yang menempati posisi 4 gitu ya. Nah, kemudian Tina dengan Tati gimana? Tina dan Tati. Nah, ini kita nggak bisa ya, nggak bisa membandingkan apakah Tina yang dua, Tati yang dua gitu. Karena dia sama pandainya gitu. Oke, yang A. Tina lebih pintar daripada Rita. Apakah benar? Nah, ini tentu salah ya. Kenapa? Karena tadi udah jelas di sini Rita siswa terpandai di kelas 6. Nah, jadi kita highlight tuh. Rita siswa terpandai. Oke, kemudian yang B gimana? Tati lebih pandai daripada Yati. Apakah benar Tati lebih pandai daripada Yati? Nah, ini benar ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, jadi kalau nanti mengerjakan soal di UTBK dan sudah mendapat nih jawabannya yang B dan yakin, itu segera pindah ke soal berikutnya gitu ya. Untuk menyimpan estimasi waktu yang kita dapat alihkan ke soal-soal yang lain. Nah, terus yang C, D, E, kalau misal mau dikoreksi, ya nggak apa, koreksi juga. Tapi harus cepet ya. Rita sama pandainya dengan Yati, ini salah ya, karena sudah jelas Rita itu siswa yang terpandai. Tina yang paling pandai, enggak ya? Tidak ada pilihan jawaban yang benar. Nah, ini bukan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke. Kak, ini bakal bahas semua enggak? Oke, iya. Ini bahas semua kok pada malam hari ini. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal, bukan ke soal sih, ke tips yang kedua. Tips yang kedua, kita membuat simbol atau inisial, tabel, dan lain-lain itu harus konsisten. Nah, jadi ini perlu digarisbawahi konsisten ya teman-teman. Kalau misalkan nanti kalian dalam teks menulis Aldi lebih tua dari Doni misalkan, berarti Aldi lebih tua dari Doni. Nah, misalkan lebih tua itu lebih besar. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada misalkan Benny, Benny lebih muda daripada Cantika. Nah, berarti
lebih muda, otomatis dia lawannya gitu. Kalau lebih tua dia lebih dari, maka lebih muda itu harus kurang dari gini ya. Nah, jadi nggak boleh dia lebih dari juga. Maka ini namanya nggak konsisten gitu. Nah, berarti dalam menulisnya Benny lebih muda daripada Cantika, bukan yang D ya. Jadi Benny lebih muda daripada Cantika, atau Cantika lebih tua daripada Benny. Begitu. Oke, contoh soal nih. Dalam suatu ujian SKD, sekolah kedinasan yang diikuti oleh Andi, Cika, Benny, dan Dita diketahui sebagai berikut. Dita menyelesaikan ujian sebelum Cika. Nah, kita buat kesepakatan dulu nih. Kalau sebelum kita kasih simbol apa ya? Sebelum pakai ini lah ya. Nah, kurang dari gitu. Sementara Andi selesai mengerjakan soal sebelum Dita dan Cika menyelesaikan ujian setelah Benny. Oke, kita coba terjemahkan dulu. Dita menyelesaikan ujian sebelum Cika. Dita dulu, baru Cika ya kan? Nah, berarti Dita dulu, baru Cika. Oke, jadi bisa seperti inilah. Atau enggak bisa juga pakai urutan tanda hubung. Dita dulu, baru si Cika. Nah, atau panah bisa juga lah ya. Kemudian Andi selesai mengerjakan soal sebelum Dita. Berarti Andi dulu. Andi dulu, baru Dita. Nah, kita sudah membuat nih Andi, Dita, Cika, dan Cika menyelesaikan ujian setelah Benny. Oke, berarti Benny dulu, baru Cika. Oke, nah ini menempatannya gimana? Ya, kita belum tahu ya Benny ini. Jika Benny menyelesaikan ujian sebelum Andi, berarti Andi dulu, baru Benny. Maka urutan yang benar menyelesaikan ujian pertama adalah, nah, jadi ada ini ya, Andi dulu, baru Benny. Andi dulu, baru Benny, baru Cika. Nah, kemudian yang kita nggak tahu hubungannya, yang bisa kita bandingkan, itu si Dita dan Benny ya. Nah, jadi posisinya eh, urutan yang benar dari menyelesaikan ujian pertama. Jika Benny menyelesaikan ujian sebelum Andi. Oke, berarti sepertinya ada yang terbalik ya, teman-teman. Coba kita baca lagi. Di sini Dita menyelesaikan ujian sebelum Cika. Berarti Dita dulu, baru Cika. Sementara Andi selesai mengerjakan soal sebelum Dita. Berarti Andi dulu, baru Dita. Cika menyelesaikan ujian setelah Benny. Jadi Benny dulu, baru si Cika. Jika Benny menyelesaikan ujian sebelum Andi. Oke, berarti Benny baru si Andi. Iya, berarti Benny dulu ya kan? Benny dulu, baru Andi. Oke. Nah, jadi sekarang di sini Benny, Andi, Dita, Cika ya kan ya? Benny, Andi, Dita, Dita, Cika. Nah, jadi urutannya yang mana? Benny dulu, baru Andi, baru Dita, baru Cika. Iya, betul. Jadi jawaban yang tepat adalah yang. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Kalau kita menyelesaikan ya dari soal tentang penalaran logika ini, penalaran analisis. Kemudian untuk soal berikutnya, nah soal berikutnya kalian mau mencoba dulu mengerjakan. Di sini ada soal pada akhir kompetisi Liga Inggris, Arsenal FC menempati finish di bawah MU, sedangkan Chelsea menyudahi kompetisi di atas Manchester City. Leicester City mengakhiri liga dengan hasil lebih baik dari Arsenal FC. Di bawah Manchester ada Leicester City. Jika hasil akhirnya MU menempati posisi 3, maka kemungkinan urutan pemenang Liga Inggris tersebut adalah, nah, jadi kalau ada kayak gini, ini kan ada urutan-urutan lagi ya, teman-teman. Ada satu, ada dua, ada tiga. Nah, tadi hasil akhirnya MU menempati posisi ketiga. Nah, jadi kita dapat Manchester United di posisi ketiga. Kemudian Arsenal
mencapai finish di bawah MU. Nah, berarti Arsenal itu ada di bawahnya MU. MU dulu, baru Arsenal. Nah, kan gitu. Kemudian Chelsea menyudahi kompetisi di atas Manchester City. Berarti Chelsea dulu, baru Manchester City. Leicester City mengakhiri liga dengan hasil lebih baik dari Arsenal. Berarti Leicester dulu, baru Arsenal. Di bawah Manchester ada Leicester. Jadi MU dulu, baru si Leicester. Nah, berarti kalau ada kayak gini, dia ada 5 tim kan ya. Nah, jadi yang di bawah MU itu si Leicester dan juga Arsenal. Nah, kita bandingkan, ternyata Leicester yang lebih baik gitu. Nah, berarti Leicester yang ada di posisi keempat, kemudian Arsenal yang ada di posisi kelima. Nah, berarti 1-2 ya sudah pasti Chelsea dengan Manchester City. Meskipun secara implisit dia tidak dijelaskan ya di soal gitu. Nah, berarti Chelsea dengan Manchester City ternyata situasi perbandingannya Chelsea itu yang lebih baik daripada Manchester City. Nah, artinya pemenang liganya itu adalah si Chelsea, baru Manchester City. Nah, gitu. Oke. Bisa menentukan teman-teman? Jadi urutannya Chelsea, Manchester City, MU, Leicester City, dan Arsenal. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke. Paham ya? Nah, kalau misal paham, bisa kasih reaction. Dan kalau misal ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa tulis di kolom chat atau mau reaction juga boleh. Oke, kalau gitu, nah si Rafael sudah paham. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, berikutnya kita akan coba bahas soal-soal yang ada di pretest. Yang pertama, Pak Darman adalah seorang penjual makanan di kantin SMA Harapan Bangsa yang menjual berbagai jenis makanan seperti mie goreng, siomay, dan perkedel. Berikut adalah ketentuan harga makanannya. Nah, ingat teman-teman, tipsnya adalah kita membentuk simbol atau memisalkan huruf, ya kan? Di sini ada mie goreng. Nah, misal mie goreng itu kita tulis M lah ya. Kemudian siomay itu kita tulis S, kemudian perkedel itu kita tulis P. Apakah harus seperti ini, Kak? Itu nggak pasti ya, belum apa namanya, nggak tentu teman-teman. Tergantung kalian. Mau misalkan mie goreng A, siomay B, perkedel C, itu boleh-boleh saja. Oke, yang pertama, mie goreng 2 kali lebih mahal dari siomay. Artinya M sama dengan 2 kalinya dari siomay, gitu. Kemudian satu porsi siomay seharga 3 perkedel. Siomay sama dengan 3 kali perkedel. Menu termurah di warung Pak Darman adalah 2.000. Nah, buat tahu menu termurahnya ini gimana? Oke, gimana teman-teman? Kita coba bandingkan gitu ya. Kita coba bandingkan tadi kan mie goreng itu 2 kalinya siomay. Nah, perkedel itu kan siomay itu 3 kali perkedel, artinya 2 kali 3 kali P ya. Siomaynya kita coba substitusi menjadi 3P, berarti 6P. Nah, sehingga kita dapat informasi kalau mie gorengnya itu 6P, siomaynya itu 3P, P-nya itu tetap P. Nah, artinya di sini yang paling murah yang mana? Yang paling murah itu adalah perkedel. Nah, sehingga kita tahu bahwa harga perkedel itu 2.000. Oke, kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya satu porsi mie goreng. Nah, mie goreng itu kan 2 kalinya siomay atau 6 kalinya perkedel. Nah, jadi 6 kali dari harga perkedel, yaitu eh, 12.000 lah ya, 12.000. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Gitu, teman-teman. Nah, ini meskipun penalaran umum, dia juga menerapkan konsep dasar dari matematika, yaitu apa? Aljabar ya kan? Nah, kalian sudah nggak asing lah dengan variabel seperti ini. Oke, untuk soal yang pertama, apakah ada kesulitan teman-teman? Atau masih gampang nih? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya ke pembahasan soal berikutnya.
Nah, soal berikutnya, berapakah total harga satu mie goreng, satu siomay, dan satu perkedel? Oke, tadi mie gorengnya itu 6 kali perkedel, yaitu 6 kali 2.000 ya. Berarti 12.000. Kemudian siomay itu 3 kalinya perkedel, berarti 3 dikali 2.000, yaitu 6.000. Kemudian perkedelnya tadi 6.000 ya. Nah, ini kan harganya satuan ya. Satu mie goreng, oh itu 12.000. Satu siomay 6.000. Satu perkedel 6.000. Berarti totalnya adalah 12 tambah 6 tambah 6, yaitu 24 ya. Bentar. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 12 berarti 24. Oke. Nggak ada jawabannya, tah. Satu mie 2.000. goreng. Oh iya, astaga. Jadi perkedelnya itu 2.000. Oke, ternyata aku yang tidak fokus. Oke, aku minum dulu ya, teman-teman. Teman-teman juga jangan lupa minum. Hmm. Tadinya aku habis dari kampus. Kalau teman-teman gimana kesibukannya di akhir-akhir ini? Apa kalau kelas 12 kan udah mulai masuk sekolah ya? Oke, kita cek dulu. Mie goreng 12.000, siomay 6.000, perkedel 2.000. Jadinya 6 tambah 2 itu 8, 8 tambah 12 berarti 20.000 ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke. Nah, ini masih levelnya gampang lah ya. Perkedel paling murah. Oke. Angkatan berapa kamu, Is? Nah, aku angkatan 2022. Jadi sudah bentar lagi semester 7, guys. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, Desa Cempaka Asri sedang mengadakan pemilihan calon kepala desa. Calon A mendapat suara setengah lebih sedikit dari calon C. Calon B mendapat suara 3 kali lebih banyak dari calon A. Jika terdapat 306 suara, berapakah suara yang didapat calon B? Nah, di sini ada calon A, ada calon C, ada calon B. Berarti ada 3 calon ya. Ada 3 calon, yaitu A, B, C. Jika terdapat total 306 suara. Nah, artinya apa di sini? Total keseluruhan. Artinya A ditambah B ditambah C itu 306 suara. Nah, bisa dipahami ya, teman-teman ya. Oke. Dulu 2022 pernah gap atau enggak? Pernah gap, teman-teman. Kemudian rekaman ulangnya ada. Teman-teman bisa menyimak dengan fokus dulu ya. Jadi nanti untuk rekaman kelasnya bisa diakses lagi. Kemudian apa lagi nih? Calon A mendapat suara setengah lebih sedikit dari calon C. Calon B mendapat suara 3 kali lebih banyak dari calon A. Oke, berarti tadi di sini untuk calon A dia dapat suara setengah kali ya, setengah lebih sedikit lah dari calon C. Oke, berarti kalau gitu calon C dikurangi setengah dari keseluruhan A tambah B tambah C. Oke, mendapatkan suara setengah lebih sedikit, lebih sedikit dari calon C. Oke, ataukah seperti ini ya? Oke, coba dulu setengah dari calon C, kemudian kalau calon B mendapatkan suara 3 kali lebih banyak dari calon calon A. Nah, kok include A plus B plus C? Iya. Nah, jadi kan A plus B plus C kan tadi kan total suaranya ya, teman-teman. Kalau gitu coba kita fokuskan ke dalam satu variabel. Karena kan yang ditanya calon B ya. Berarti kita fokus ke ubah semua ke dalam bentuk B. Di sini berarti A-nya sama dengan B per 3 atau 1/3 B.
Kemudian yang di sini A-nya itu kan B per 3 sama dengan setengah kali C, 1 kali C per 2. Kemudian B-nya adalah 3 kali C per 2. Nah, ini kan ada bentuk pecahan di ruas kiri dengan ruas kanan ya. Itu kita kali silang, teman-teman. Nah, kemudian A plus B plus C-nya kan sama dengan 306 ya. A plus B plus C sama dengan 306. Kemudian A-nya itu B per 3, ditambah B-nya itu B, ditambah C-nya itu, oh, kita kebalik ini ya. Kita mau ubah C-nya menjadi B. Berarti C-nya sama dengan 2B per 3. Nah, seperti ini. 2B per 3. Oke, kenapa kok diubah ke B semua? Karena yang ditanyakan adalah suara dari calon B. Jadi semua variabel kita ubah ke bentuk variabel B gitu ya. Jadi C-nya adalah 2B per 3, sama dengan 306. Oke, kalau gitu di sini kan pecahan ya. 1/3 ditambah 1 ditambah 2/3 dari B sama dengan 306. Kalau ada bentuk pecahan, penjumlahan pecahan, kita samakan penyebut terlebih dahulu. 1/3 ditambah 3/3 ditambah 2/3 dikali B sama dengan 306. Jadinya 4 tambah 2, yaitu 6. 6 dibagi 3, yaitu 2 ya. 2B sama dengan 306. Nah, berarti B-nya adalah 306 dibagi 2, yaitu 153. Nah, ternyata suara yang didapat oleh calon B itu sebanyak 153 suara. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalkan dia setengah lebih sedikit dari calon C, berarti setengahnya dikali C. Kalau ada kata dari, itu dikali gitu ya. Calon B mendapat suara 3 kali lebih banyak dari calon A. Berarti B sama dengan 3 kali A gitu. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke, bisa ya. Nah, kalau misal gak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya, Jaka bekerja selama 20 hari dalam sebulan dengan bayaran 125.000 per hari kerja dan 25.000 per jam lembur. Nah, di sini ada kategori ya, ada perbedaan. Dia perharinya itu 125.000. Tapi kalau misalkan dia ambil lembur, itu per jamnya 25.000. Di bulan ini, Jaka menerima gaji sebesar 2.875.000. Berapa jumlah jam lemburnya dalam sebulan? Oke, berarti kalau lagi ini gimana teman-teman? Jaka bekerja selama 20 hari dalam sebulan. Berarti dalam sebulannya itu dia gajinya ya, gajinya 20 hari kita kalikan dengan perharinya 125.000. Cari dulu gaji per hari kerjanya. Ya, betul. Nah, kemudian kalau gitu 20 kita kali dengan 125 ya kan? Yaitu 2.500.000. Nah, ternyata gajinya dia selama 20 hari dalam sebulan itu 2.500.000. Kemudian jam lemburnya gimana? Ya tinggal dikurangi saja ya. Karena dia dapat gajinya 2.875.000, artinya 2.875.000 kita kurangi dengan 2.500.000, yaitu 375.000. Nah, di 375.000 ini itu namanya gaji lemburnya ya. Nah, gaji lembur. Berarti kalau gitu gimana kita pengen tahu jam lemburnya gitu, total jam lemburnya. Jadi jam lemburnya gampang saja ya. 375.000 kita bagi dengan per jamnya yaitu 25.000.
Nah, jadi 375.000 kita bagi dengan 25.000, dapatlah 15. Artinya si Jaka itu lembur dalam sebulan itu 15 jam. Nah, jadi jawabannya itu yang A. Gitu, teman-teman. Oke, bisa dipahami untuk soal yang ini? Paham ya? Oke, masih gampang lah kalau gitu. Kemudian kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 5. Dalam ujian, Haza tidak menjawab 12 pertanyaan dan sisanya benar semua. Jika Haza mendapat nilai sebesar 75%, berapakah jumlah soal seluruhnya? Oke, di sini gimana cara mengerjakannya? Dia mendapat nilai sebesar 75%. Artinya dari semua pertanyaan ya kan? Dari semua pertanyaan. Karena di sini pakai persentase, persentase itu penuhnya berapa? Persentase itu penuhnya 100%. 100% di sini itu semua pertanyaan. Oke. Kemudian Haza mendapat nilai sebesar 75%. 75% ini pertanyaan yang mana? Pertanyaan yang benar. Berarti kalau pertanyaan yang salah, 100 dikurangi 75, yaitu 25%. 25% di sini pertanyaan yang salah atau tidak menjawab gitu ya. Tidak menjawab, artinya kan dikosongi gitu. Oke, nah tidak menjawabnya berapa? Ada 12. Kalau semua pertanyaan, ini yang ditanyakan. Nah, kalau kayak gini, gimana cara mengerjakannya? Pakai pakai perbandingan ya kan? Berapakah jumlah soal seluruhnya? Jumlah soal sama dengan yang ditanyakan ya, persentase yang ditanyakan dibagi persentase yang diketahui dikali total soal yang diketahui. Karena di sini yang diketahui itu tidak menjawab 12 pertanyaan. Artinya kita menggunakan 25% dengan 12 gitu ya. Oke, jadi di sini persentase yang ditanyakan 100% dibagi persentase yang diketahui dikali jumlah pertanyaan yang diketahui. Nah, persentasenya dicoret 100 dibagi 25 yaitu 4. 4 kali 12 berarti 48 soal. Ternyata total keseluruhan soal itu ada 48 soal. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Nah, gimana tadi? Kalau kita mau mencari, misalkan A gitu ya, A banding B. Nah, A banding B, misalkan A-nya itu 2, B-nya nggak diketahui. Nah, berarti kalau kayak gitu, pakai perbandingan dulu. Atau enggak, perbandingannya itu seperti ini, teman-teman. Misalkan kita punya barang gitu. Kita punya barang, ada 100 telur gitu. Ada 100 telur ini total keseluruhan. Ternyata 50-nya itu jangan deh. Dua banding 2 banding 5, anggaplah gitu lah ya. Nah, 5-nya itu total keseluruhan. Duanya ini itu busuk. Nah, berarti berapa telur yang busuk? Jadi berapa telur yang busuk? Nah, itu yang ditanyakan dulu. Yang ditanyakan banding yang diketahui, ya kan? 5-nya ini anggaplah semua telur lah ya. Semua telur jadi dikali dengan yang diketahui. Nah, jadi perbandingan yang ditanyakan itu yang taruh di atas gitu. Seperti itu, teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk soal yang nomor 5? Kira-kira soal apa teman-teman yang menjawab soal pretestnya dan salah di soal ini itu bingung di mana gitu. Oke, kalau KV down lah ya. Udah paham ini berarti. Terus teman-teman yang lain bagaimana? Nah, jadi jangan kaku lah ya. Kita santai-santai aja. Teman-teman mau jawab ngechat di kolom chat itu boleh, kolom komentar gitu. Oke. Iya, jadi santai aja teman-teman. Karena jarak umur kita
nggak beda jauh, dan juga aku bukan guru, bukan dosen gitu. Ya anggaplah kakak lah ya, cuma selisih berapa tahun gitu. Oke, paham ya? Oke, Rasil juga paham. Kemudian kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Sebelum kita lanjut soal, ayolah kita ice breaking dulu biar biar santai gitu lah ya. Kita minum dulu, jangan lupa minum. Jadi ice breaking kali ini kita akan main tebak nama jurusan. Oke. Tapi bikin paham Kak. Oke, paham ya, aman ya. Nah, oke. Kak, aku mau nanya please, tapi out of the box dulu, waktu angkatan 22 kamu gap year apa gimana? Iya, aku angkatan 21 lulus SMA. Jadi aku gap year setahun, kemudian masuk keterima kuliah angkatan 22 ya kan. Nah, itu pun masih nyoba. Aku gagal ini, gagal si apa masuk UI udah berapa kali ya ditolak ya? 7 kali kayaknya, 7 kali, 6 kali gitu. Kemudian nyoba ITB, belum rezekinya, dan ya di tahun terakhir itu cari aman masuk. Jadi masuk UNED gitu sekarang di Jember. Teman-teman pernah dengar Universitas Jember? Jadi aku kuliah di situ. Oke, masih nyoba sampai angkatan iya betul. Oke, eh, kemudian kita bahas dulu ya. Iya, betul. Nanti kalau mau nanya-nanya lainnya bisa chat pribadi. Jadi kita sekarang fokus belajar dulu, teman-teman. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Oh, junior kakak. Ya, nanti bisa ini Akbar, bisa infokan deh prodi mana. Ayo, teman-teman, tebak jurusan dari emoji. Yang pertama, ada 3 emoji. Cluenya ada 3 emoji. Ada uang, apa? Ada sekarung uang ya, ada uang terbang, sama ada perempuan nih. Nah, kira-kira ini jurusan apa ya? FEB, FMIPA. Ini jurusan teman-teman, bukan fakultas. Oke, kalau fakultasnya FEB boleh. Kata Raquel ini akuntansi. Ada Akbar ekonomi syariah. Ekis ekonomi syariah katanya. Ada ekonomi Islam. Oke. Yang lain ada yang mau mencoba jawab? Nah, untuk soal ini jawaban yang benar adalah ekonomi syariah. Oke, betul ya. Selamat buat yang menebak jawaban yang benar ya. Ekonomi syariah. Nah, soal yang kedua, tebak jurusan dari emoji berikut. Ada apa nih? Kayak tangan ya, tangan. Dua tangan nih saling bergenggam. Kemudian ada bumi, kemudian ada orang nih. Kira-kira jurusan apa ya yang relate dengan emoji berikut? Kata Hawa, hubungan internasional. Wih, kenapa internasional? Karena ada bumi ya. Kata Rahel, hai. Iya, hai juga Rahel. Ayo, apalagi nih? Ada yang mau coba nebak? Ada tangan, ada bumi, ada orang, hubungan internasional. Kata Rahel, hai lagi. Iya, hai. Kata Keve, hai. Oke, hai. Hai Keve dan Rahel. Kira-kira apa nih? Oh, oh HI. Astaga. Iya, iya, iya. Kan singkatannya hubungan internasional itu HI ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah hubungan internasional, yaitu HI. Iya, benar-benar teman-teman. Singkatannya tuh HI. Iya, deh. Aku pikir HI gitu loh. Menyapa aku. Iya, iya. Sorry, sorry. Guys. Oke, oke, oke. Aduh, bisa-bisanya ini nggak fokus aku. Iya, eh, soal berikutnya deh, soal berikutnya. Tebak jurusan dari emoji berikut. Nah, kali ini clue-nya ada banyak, ada 4. Ada kayak apa nih, Microsoft gitu ya, alat-alat. Kemudian ada kayak ilmuwan gitu. Kemudian ada nasi, ada jagung. Oke, Keve ini kok diborong semua ini nebaknya ini. Ada teknik pangan, kata Keve ada gizi, ada ilmu pangan. Kemudian Hawa ini jawabnya gizi, Akbar jawabnya ahli gizi. Oke, ada lagi nggak nih yang mau mencoba jawab? Oke, gampang lah ya, kayaknya ketebak nih sama teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah teknologi hasil pertanian atau tekpang. Nah, kalau mau gizi, itu juga relate sebenarnya. Teknik pangan, THP, ahli gizi, itu juga juga relate lah. Oke, kemudian soal berikutnya. Nah, kira-kira ini jurusan apa ya? Ada 3 clue emoji, ada emoji kayak dia pakai helm kuning ini, kemudian ada bata, kemudian ada peralatan ya.
Alat-alat berat. Oke, teknik sipil, kata Rakel. Kata Akbar, teknik sipil. Kata Grace, teknik sipil. Kata Mia Andini juga teknik sipil. Oke, teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah teknik sipil. Widih. Ya, sudah habis soal teman-teman is breakingnya. Ya, jadi yuk kita applause masing-masing karena sudah menjawab dengan benar. Oke, aman ya? Berarti sudah bisa menebak lah semuanya. Oke, kalau gitu ntar next time aku bakal kasih ice breaking yang lebih susah lah dari ini gitu. Oke, yuk kita lanjut lagi bahas soal selanjutnya, soal nomor 6. Umur rata-rata dari suatu kelompok yang terdiri atas siswa dan guru adalah 25 tahun. Jika umur rata-rata siswa adalah 17 tahun dan umur rata-rata guru adalah 41 tahun, berapa banyaknya umur siswa, umur guru? eh Kayaknya ini umur rata-rata guru itu tahun ya, 41 tahun. Berapakah banyaknya perbandingan umur siswa dan guru? Nah, ini gegara keyboardku ngetik sendiri kayaknya nih. Keganti nih. Oke, sorry teman-teman. Karena kan ada kendala ya, ya kan, ya biasalah laptopnya udah 4 tahunan menemani anak-anak ini apa namanya, anak-anak belajar. Karena komunitas belajar itu si Bimbo Belajar itu resminya 2023 gitu. Nah aslinya udah dari 2022 aku dan teman-teman lainnya membentuk komunitas belajar gitu. Oke, di sini perbandingannya gimana gitu? Kalau ada rata-rata gabungan, nah ini juga berkaitan dengan statistika ya teman-teman. Rata-rata gabungan. Nah, rata-rata gabungan itu ada rumusnya. Rata-rata gabungan sama dengan rata-rata dari A dikali A ditambah rata-rata dari B dikali B dibagi total keseluruhan A ditambah B. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian eh, rata-rata gabungannya tadi 25 ya kan, 25 tahun. Rata-rata yang A, misalkan A-nya itu adalah siswa, B-nya itu adalah guru. Jadi rata-rata umur siswa itu adalah 17. 17 dikali A ditambah rata-rata dari guru itu 41 dikali B per A ditambah B. Nah, jadi jangan lupa untuk materi statistika, ini juga irisan dengan statistika ya. Kalau diketahui rata-rata gabungan, itu rata-rata gabungan sama dengan rata-rata dari kelompok A dikali banyaknya banyaknya di kelompok A, kemudian ditambah rata-rata kelompok B dikali banyaknya kelompok B, kemudian dibagi total keseluruhan, yaitu banyaknya kelompok A ditambah banyaknya kelompok B. Oke, kita lanjut lagi. Kalau ada seperti ini dikali silang ya. 25 dikali A plus B sama dengan 17A ditambah 41B. Kemudian 25A ditambah 25B sama dengan 17A ditambah 41B. Nah, kemudian kita kelompokkan ya teman-teman, 25A dikurangi 17A sama dengan 41B dikurangi 25B. Karena nggak cukup taruh di sini, jadinya 8A ya. 8A sama dengan 41 dikurangi 25 yaitu 16 ya, 16B. Kemudian berapakah banyaknya, oke, berapakah perbandingan banyaknya umur siswa dan guru? Berarti siswa banding guru atau A banding B. Nah, berarti kalau gitu A banding B itu artinya A per B gitu ya. Kita sesuaikan dengan bentuk ini. Jadi di sini A sama dengan 16, 8 ini pindah ya. Berarti 8, 16 bagi 8, kemudian 16 dikali B, B pindah jadi ke sini. Nah, kan ini kan kali silang gitu ya. 16 kali B jadi ke sini, A kali 8 jadi 8. Nah, berarti A banding B sama dengan 16 banding 8 atau 2 banding 1. Nah, jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang D.
Opsi D gitu ya. Perbandingan dari banyaknya umur siswa itu 2 banding umur guru itu 1. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk mengerjakan soal yang nomor 6. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak dari soal ini? Kalau sudah paham bisa kasih reaction ya, gitu. Oke, gampang lah teman-teman ya. Untuk versi sulitnya itu ada di statistika. Dia masuknya ke pemahaman pengetahuan kuantitatif gitu atau penalaran matematika. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya, soal nomor 7. Nah, soal nomor 7, 5 orang pegawai telah selesai menempuh TOEIC. Nilai yang diperoleh Brooke lebih tinggi dari Robert. Nah, kalau ada kayak gini, kita coba sepakati ya. Kalau lebih tinggi, itu artinya lebih dari gitu ya. Jadi si Brooke lebih tinggi daripada Robert. Adam mendapatkan nilai tertinggi. Nah, kalau sudah kayak gini, mendapatkan nilai tertinggi, nah ya udah dia berada di posisi yang nomor 1 gitu ya. Jadi si nomor 1 itu adalah Adam. Kemudian Sergei lebih tinggi daripada Brooke. Kemudian Enes mendapat nilai lebih rendah daripada Brooke. Jadi kalau Enes lebih rendah daripada Brooke, artinya Brooke yang lebih tinggi daripada si Enes gitu. Nah, kemudian eh, tetapi lebih tinggi daripada Robert. Nah, artinya si Enes lebih tinggi daripada Robert. Kalau kita urutkan ya teman-teman, berarti Brooke dulu, baru Robert, kemudian Serge dulu, baru Brooke, kemudian Ernest dengan Robert, Ernest dulu, baru Robert. Jadi S, B, E, R gitu ya. Di sini A. Nah, jadi yang pertama Adam, kedua adalah Sergei, kemudian yang ketiga adalah Brooke, kemudian yang keempat adalah Enes, kemudian yang terakhir adalah si Robert. Nah, tapi di sini apa? Urutan 5 orang pegawai tersebut bila disusun dari nilai terendah. Nah, yang ini kan posisinya apa? Posisinya tertinggi. Nah, jadi kalau terendah berarti kebalikannya ya. Jadi Robert dulu, baru Enes, baru Sergei, kemudian ada Brooke. Oh, kebaliknya. Robert dulu, Enes, Brooke, Sergei sama Adam. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Robert, Enes, Brooke, Sergei, Adam. Gitu, teman-teman. Oke, gampang lah ya untuk soal yang nomor 7. Kemudian kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 8. Nah, soal nomor 8, setelah mengikuti pelatihan pemasaran, peningkatan keuntungan yang diperoleh peserta berbeda-beda. Peningkatan keuntungan Andi lebih besar daripada Benny. Kalau lebih besar, kita pakai tanda ini ya. Jadi si Andi keuntungannya lebih besar daripada Benny. Citra mendapatkan peningkatan keuntungan setara dengan Benny. Kalau setara berarti sama dengan Citra sama dengan Benny. Sementara Tari lebih tinggi peningkatan keuntungannya daripada si Benny. Peningkatan Andi lebih tinggi daripada Tari. Tetapi Andi itu lebih rendah daripada Rosa. Nah, kalau gini gimana? Oke, karena di sini Andi ada banyak ya. Kita fokus ke Andi dulu. Andi lebih besar daripada Benny. Benny dengan Tari itu lebih besar si Tari. Berarti Andi dulu, baru Tari, baru Benny. Andi lebih rendah daripada si Rosa. Berarti Rosa dulu, baru Andi gitu ya. Oke, Rosa lebih besar daripada Andi. Kemudian Benny itu dengan Citra setara. Artinya posisinya ada di sini. Nah, dia saling menggantikan ya gitu. Kemudian peserta pelatihan yang paling tinggi peningkatan keuntungannya yaitu si Rosa ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Udah gitu. Gampang ya teman-teman ya untuk soal yang nomor 8 ini. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Aman? Oke, tinggal 2 soal nih. Kita lanjut lagi. Kalau sudah aman, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 9 ini agak kompleks ya. Di sebuah kompleks perumahan, ada 6 rumah yang masing-masing dihuni oleh Adi, Budi, Citra, Doni, Eca, dan Fitri.
Nah, jadi denanya seperti inilah ya. Ada tiga rumah masing-masing ada di seberang jalan ya. Di atas sama yang di bawah nih tiga rumah, kemudian ada jalan. Setiap penghuni rumah memiliki seekor hewan peliharaan, yaitu ikan, burung, kucing, kelinci, atau anjing, dengan informasi sebagai berikut. Ingat di sini atau artinya satu penghuni rumah itu punya satu ekor, iya satu ekor hewan peliharaan, satu jenis lah gitu. Adi tinggal di rumah berwarna merah dan memelihara ikan. Clue pertama, rumah warna merah itu Adi. Dia melihara ikan. Oke, kemudian clue yang kedua, rumah yang penghuninya memelihara kelinci berwarna hijau. Kelinci itu di sini. Budi dan Citra tinggal bersebelahan dan tidak berada di sisi yang sama dengan penghuni rumah yang memelihara anjing. Oke, berarti otomatis Budi dan Citra dia tidak memelihara anjing. Ini masih agak sulit ya buat nentuin. Kita skip dulu. Ada dua rumah yang penghuninya melihara kucing dan rumah mereka saling berhadapan. Dua rumah penghuninya memelihara kucing dan berhadapan. Oke, kalau kayak gini gimana? Hmm, kelinci sama sini enggak ya? Berarti di sini kucing, di sini juga kucing. Gitu ya, teman-teman. Dua rumah penghuninya melihara kucing dan rumah mereka saling berhadapan. Oke, sudah ketebak nih warna biru sama warna abu-abu. Doni memelihara anjing dan rumahnya tepat di depan rumah Adi. Oke, Adi kan ikan ya warna merah. Berarti di sini Doni ya. Doni itu melihara anjing. Nah, Budi dan Citra tinggal bersebelahan dan tidak berada di sisi yang sama. Ini sisi yang sama. Artinya Budi dan Citra tidak ada di sini. Gitu. Oke, biar nggak sama, kita coba bedain warna ya, teman-teman ya. Kita coba bedain warna. Di sini tadi ikan. Coba kita bedain pakai warna hijau deh. Di sini tadi Adi, di sini Doni. Kemudian ada dua rumah, Ada dua rumah bersebelahan ya, Budi dan Citra. Berarti bisa aja nih, di sini Budi, di sini Citra, atau kebalikan gitu ya. Kemudian Doni memelihara anjing sudah, Citra dan Fitri tidak memelihara kucing. Oh, berarti Citra yang ada di kuning, teman-teman, ya kan? Nah, jadi kita sudah tahu bahwa ini Budi melihara kucing, Citra nggak melihara kucing. Fitri yang mana? Fitri nggak melihara kucing, artinya Fitri yang ada di kelinci. Nah, Fitri itu melihara kelinci. Sekarang tinggal apa yang belum kita ketahui, yaitu rumahnya si Eca, ya kan? Ternyata Eca ada di sini. Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan yang benar mengenai hewan peliharaan dan warna rumah Eca. Warna rumah Eca yang mana? Warna rumah Eca itu yang warna abu-abu. Eca melihara apa? Eca melihara kucing. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Eca memelihara kucing dan tinggal di rumah berwarna abu-abu. Udah deh gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Siapa nih yang mampu menjawab benar di soal yang ini? Karena ini kan soalnya kompleks, teman-teman. Jadi butuh penerapan logika, analisis ya, benar analisis yang harus teliti lah gitu. Oke, paham teman-teman untuk soal nomor 9? Oke, Rachel sudah paham nih. Kalau gitu kita bisa lanjut lagi ke soal berikutnya. Fikri sudah paham, Mia sudah paham. Oke, let's go. Soal terakhir. 6 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Duduk berurutan. Oke, anggaplah ada kursi gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, duduk berurutan. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Nah, untuk clue yang pertama, ini agak susah ya teman-teman. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Oke, ini it's okay lah. Kita nggak tahu ya. Kalau kita di posisinya Tini,
ada sebelahnya siapa. Nah, ini baru sih Salim sama Tia gitu ya. Nah, ini bisa tukar tempat nih, Salim sama Tia. Kemudian Tini duduk di dekat Jufri dan Jufri duduk di sebelah Nila. Oke, ini agak anu ya. Tini duduk di dekat Jufri. Jufri duduk di dekat Nila. Salim tidak ingin didahului Harto dan Harto bersebelahan dengan Tini. Tia duduk di urutan terakhir. Oke lah, kalau kita urutkan em, di sini satu, di sini dua, tiga, empat, lima, enam. Tia duduk di urutan terakhir. Artinya, Tia itu ada di posisi yang nomor 6. Harto bersebelahan dengan Tini. Tadi Tini duduk di dekat Jufri. Duduk di dekat Jufri. Dekat Jufri, di dekat itu apakah sudah pasti bersebelahan? Hmm, kalau misalkan aku duduk, terus ada Rachel di samping, ada misalkan ada Akbar di sampingnya lagi, di sampingnya Rachel. Itu kan deket gak sih ya? Juga dikatakan dekat. Nila duduk dekat Tia. Jufri duduk di sebelah Nila. Salim tidak ingin didahului Harto. Jadi Salim dulu baru si Harto ya kan ya? Oh, oke oke oke. Gini gak sih? Ini Harto, ini Salim ya kan? Salim, Harto, Tini, Jufri, Nila. Nah, baru di sini Tia gitu ya. Jadi Salim dulu, Salim, kemudian Harto, kemudian Tini, dekatnya Jufri, kemudian Nila. Oke, ini kan udah pasti bersebelahan ya. Tini dengan Harto sudah memenuhi, kemudian Tini dekat dengan Jufri, Jufri duduk di sebelah Nila. Oke. Ya, berarti dekat ini juga bersebelahan lah ya dalam kasus seperti ini. Siapakah yang duduk di urutan kedua? Yang duduk di urutan kedua itu sudah pasti Harto. Jadi jawaban yang benar adalah yang E gitu. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan untuk soal yang terakhir? Menurut kalian soal nomor berapa yang paling susah gitu pas ngerjakan pretest? Oke, coba-coba ditulis di kolom chat. Itu tadi rata-rata guru. Oke, sudah tahu ya? Rata-rata gabungan. Diingat-ingat itu karena kalau dalam soal statistika di matematika itu PK, PM itu paling sering muncul soal rata-rata gitu. Rata-rata gabungan. Umur rata-rata nomor 6 Kak, yang ada rumahnya Kak membingungkan. Oke, yang ada rumahnya itu yang ini ya nomor 9 ya. Ya, ini juga cukup membingungkan ya, teman-teman ya. Tapi tidak apa-apalah. Kalian sudah paham kan dengan soalnya ini? Oke. Kemudian ada lagi selain itu, karena aku lihat untuk soalnya apa namanya, untuk nilainya kalian itu sebenarnya bagus-bagus semua di atas berapa ya? Di atas 50 lah gitu ya, di atas setengahnya gitu. Iya, oke. Tapi eh, kalian coba review kembali setelah kelas ini dan juga dalam file materinya nanti aku share dan juga rekaman kelasnya ya. Rekaman kelasnya masih proses teman-teman. Karena kan ini kan record gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Karena kelasnya sudah selesai. Gitu. Oke. Aku recordnya tutup